Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali pada malam hari ini dalam ibadah keluarga. Saya Pendeta Sabta Barlas Keutama Siagian sebagai pelayan firman Tuhan bersama dengan Bapak Ibu dalam ibadah online pada malam hari ini. Ibu Bapak Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan sabda firman Allah, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Besar, terima kasih oleh karena kemurahan-Mu, cinta kasih-Mu kami ada. Kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang bekerja menjamah hati kami, agar firman itu menjadi kekuatan bagi kami. Inilah kami Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21, di mana dalam perikopnya berbicara tentang percakapan dengan Nikodemus. Dari Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 21, kita membaca pada ayat yang ketiga saja. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ibu Bapak Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat siapa Nikodemus, di ayat yang pertama dijelaskan siapa Nikodemus itu. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Saudara-saudaraku, Nikodemus dalam konteks bicara kemanusiaan adalah sosok orang yang tidak sembarangan. Karena apa? Karena dia berasal dari masa Farisi, ya, yang tahu betul tentang Taurat Tuhan. Bahkan Nikodemus adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Selain dari masa Farisi, dia adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemimpin agama Yahudi bukan saja orang Farisi, tetapi pemimpin orang yang dihormati dan disegani. Dia datang bertemu Yesus pada malam hari. Kenapa Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus, saudara-saudara? Karena Nikodemus percaya bahwa Yesus diutus Allah. Dalam bahasa sehari-hari, Nikodemus meyakini bahwa Yesus adalah bukan orang sembarangan. Ibu Bapak Saudara-saudaraku, apa yang terjadi dalam dialog tersebut di ayat yang ketiga, Yesus mengatakan kepada Nikodemus, Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kalau mungkin kita melihat dari latar belakang siapa Nikodemus, orang Farisi, pemimpin agama Yahudi, berarti kita melihat Nikodemus adalah orang yang saleh, super saleh, tahu betul Taurat Tuhan, tahu betul teologi. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita mengatakan, kenapa Yesus harus mengatakan sesungguhnya Nikodemus harus dilahirkan kembali? Kurang apa ini? Itu pikiran kita. Kadang Ibu Bapak kita terjebak oleh status orang, ya, kalau dia disebut sebagai hamba Tuhan, baik dia pendeta, majelis, kita mengatakan, oh, orang ini tidak sembarangan. Dan wajar-wajar juga kita mengatakan hal ini. Tetapi pada hari ini, ketika Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Artinya Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Yesus tidak melihat casing. Yesus melihat hati. Walaupun gelar bertumpuk, jabatan bertumpuk, apalagi ditujukan kepada tokoh agama seperti Nikodemus. Ibu Bapak Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Hari ini kita diingatkan kembali, Nikodemus harus dilahirkan kembali. Bahkan Nikodemus memahami itu secara harafiah. Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Bukan itu, saudara-saudara. Nikodemus melihat apa yang dikatakan Yesus dengan pemahaman yang harfiah. Tetapi dilahirkan kembali, Nikodemus harus menerima kasih karunia Allah. Pelajaran apa yang mau kita dapatkan Bapak Ibu pada hari ini? Bahwa pentingnya dalam kehidupan kita, apa artinya sebuah pertobatan. Saudara-saudaraku, tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Mungkin kita mengatakan, enggak mungkin Pak Pendeta, dia jahat sekali, dia keji sekali, enggak mungkin dia bertobat. Sebenarnya pertanyaan itu juga ditujukan kepada Saulus. Enggak mungkin Saulus yang anti terhadap kekristenan, Saulus yang sangat membenci kekristenan, kok jadi pengikut Yesus? Saya ingin mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita diingatkan kembali tentang apa artinya pertobatan. Tak jaminan predikat rohaniawan, tak jaminan pemimpin agama Yahudi. Nikodemus harus lahir baru, hidupnya harus berubah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa ciri-ciri orang yang lahir baru adalah dia percaya dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan segenap hati. Ciri-ciri orang yang lahir baru adalah adanya perubahan hidup. Ada orang mengatakan, saya sudah diubah, saya sudah bertobat Pak Pendeta. Pembuktian itu adalah dalam kehidupan nyata sehari-hari, perubahan pikiran dan perubahan hati kita. Tidak sama dengan dunia dan tidak hidup dalam dosa lagi. Seorang Nikodemus, seorang agamawan, dia adalah ahli Farisi, harus kembali lahir baru. Itu yang diminta oleh Tuhan Yesus. Jangan terjebak oleh atribut saudara-saudara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus sang terang telah menjadi manusia untuk menerangi kita. Karena kasih-Nya yang begitu besar sehingga Allah datang menjadi manusia untuk menebus kita orang yang berdosa. Kegelapan itu selalu diidentikan dengan apa? Dengan dosa. Terang itu selalu diidentikan dengan apa? Kebenaran firman Tuhan. Karena kasih-Nya yang besar, kegelapan itu telah menjadi terang. Siapa sumber terang itu? Dia adalah Yesus sendiri. Allah datang ke dunia untuk mencari yang terhilang dan memberikan keselamatan. Itu adalah bentuk kasih yang nyata yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ibadah keluarga pada malam hari ini kita diingatkan kembali, sang terang itu telah merubah kegelapan menjadi terang karena kasih-Nya yang begitu besar. Pesan yang ketiga, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita diingatkan kembali supaya kita menjadi lahir baru yang dinyatakan dengan pertobatan hidup kita. Pertobatan hidup kita dinyatakan supaya kita bisa menjadi terang. Ada sebuah iklan yang sangat terkenal, terus terang, pilih terang terus. Kata pilih itu kita rubah, terus terang, anak Tuhan terang terus. Mampukah, sanggupkah, bisakah, dapatkah? Sebuah pertanyaan yang harus kita jawab dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjadi terang
berarti menjadi berkat, menjadi terang, berarti menjadi teladan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kehadiran kita dapat bermanfaat bagi banyak orang. Kehadiran kita menjadi shalom bagi semua orang. Ibu bapak saudara-saudaraku, apakah kita sudah menjadi berkat bagi orang lain? Ataukah kita sudah menjadi berkat bagi sesama kita? Kalau ternyata dalam perjalanan hidup kita menjadi batu sandungan bagi orang lain, kita diingatkan kembali, sesungguhnya Kristus telah menerangi kita dan jadilah terang bagi sesama. Pak, saya susah. Saya tidak bisa menjadi terang itu. Saya tidak bisa menjadi berkat itu. Ibu bapak, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bila Kristus ada di hati kita, yang kita katakan nothing bisa menjadi iya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, pada malam hari ini sebuah refleksi mengajak kita. Sudahkah kita menjadi berkat? Jangan terjebak oleh gelar jabatan yang orang melihat terperangah. Oh, dia orang rohani, dia orang hebat. Belum tentu. Seorang Nikodemus saja Yesus mengatakan, engkau harus dilahirkan kembali. Biarlah kebenaran firman Tuhan menyapa kita, menguatkan kita, meneguhkan kita untuk menjadi berkat, menjadi terang dimanapun kita berada. Selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadilah garam, jadilah terang dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih. Kebenaran firman-Mu telah menyapa kami. Biarlah kami semakin dikuatkan, diteguhkan oleh kebenaran firman. Inilah kami Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya ibu bapak senantiasa diberkati oleh Tuhan melalui program ibadah keluarga pada malam hari ini. Saya Pendeta Sabta Baralas Kautama Siagian mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Salam.